Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amma bi ihsanihil ajili man barra wa fajar wa khassa bi ihsanihil ajili man amana wa syakar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man am'ana an-nazar hatta sami'a wa absar wa ta'azza wa dakar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul abar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man hajara ilaihi wa nasar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Anwar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul memenuhi ruangan Masjid Jami' Al-Anwar untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, waktu terus berputar, begitu cepat perputaran waktu, ya. Nggak ada yang bisa menstop waktu kecuali pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika terjadi kiamat, maka yang berlaku bukan waktu dunia tapi waktu akhirat. Bahkan saudara-saudara, kita enggak perlu menunggu-nunggu kiamat, ya. Mungkin ukuran kita kiamat masih jauh, tapi yang dekat saudara-saudara adalah ukuran kita meninggal dunia, ya. Kalau kita meninggal dunia berarti waktu dunia udah selesai, karena kita sudah dipendam. Kita udah kembali ke alam yang disebut alam barzah, alam transisi antara dunia dan akhirat gitu. Di alam tersebut ya bisa jadi kita mendapatkan kenikmatan. Itu yang kita harapkan. Alam tersebut akan berubah menjadi taman sorga, dan juga boleh jadi akan berubah menjadi lubang neraka. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang paling pokok ini bagi kita bukan menunggu kiamat, ya, tapi menunggu kematian. Itu pun kematian nggak layak ditunggu-tunggu. Alasannya pasti datang, senang atau nggak senang, mau atau nggak mau, ya, pasti kematian akan datang. Nggak ada yang bisa menghindar. Nggak ada yang bisa mengelak begitu. Pasti semuanya bakalan meninggal dunia. Ini yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Nah, ketika kita mati, waktu dunia sudah selesai, masuk waktu alam barzah. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang paling pokok persiapan kematian. Jadi bukan berani mati ataupun takut mati, itu nggak ada manfaatnya. Ya, berani mati ya kalau memang belum mati ya nggak terjadi. Takut mati kalau memang mesti mati ya mati juga saudara-saudara. Jadi nggak ada itu manusia bisa lari dari kematian. Maka untuk itu yang paling bagus persiapkanlah hari kematian kita. Saudara, untuk menghadapi kematian kan kita perlu bekal, ya. Bekal menuju alam akhirat atau alam barzah.
sudah tentu bekalnya yaitu ketakwaan. Ya. Dengan kita bertakwa, melaksanakan perintah yang wajib khususnya dan meninggalkan larangan yang haram, nah, itu sudah ya mungkin bahasa saya udah standar takwa. Minimal demikian saudara-saudara. Ya, laksanakan yang wajib, seluruhnya yang wajib, dan tinggalkan yang haram, seluruhnya yang haram. Begitu. Itu standar takwa yang paling kurang, paling bawah saudara-saudara. Ya. Kalau itu nggak bisa juga, wah ini betul-betul penuh resiko kalau dia menghadapi kematian. Saudara, ada firman Allah yang sering kita dengar, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Carilah bekal, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan inilah yang kita akan bawa. Bukan dunia yang kita bawa, karena kita meninggalkan dunia. Tangan kita atau tangan orang yang meninggal dunia, kalau kita lihat, itu tangannya sudah terlepas. Tangannya sudah terbuka, enggak gemel lagi begitu. Menggambarkan bahwa dia sudah melepas dunia. Apapun yang dimiliki, berapapun, pasti akan ditinggalkan. Jadi kematian itu saudara-saudara memang betul-betul hal yang mendebarkan dan menakutkan. Tapi bila mana kita sudah siapkan bekal, insya Allah para hadirin, kematian itu merupakan pintu gerbang menuju alam yang abadi. Ya. Dunia ini kan sifatnya walaupun enak, tapi enaknya semu. Ya. Anggaplah ada seseorang ingin melampiaskan nafsunya begitu, dia ingin menikmati, tapi nggak ada gunanya karena nanti kenikmatan tersebut akan menghadapi siksaan dan kesulitan. Kenikmatannya sedikit, tapi saudara-saudara siksaannya lebih besar. Ya mungkin bahasa dagang tekor saudara-saudara. Ya. Jadi jangan sampai menuruti hawa nafsu. Memang menuruti hawa nafsu bawaannya enak, tapi enaknya enak semu. Enaknya enak sementara, enaknya enak kecil dan terbatas. Setelah itu kita akan mendapat dosa dan nanti kalau kita nggak bertobat, bisa akan mendapat siksaan. Jadi jangan turutin hawa nafsu. Saudara, ada ini semacam syair, ya, suatu nasihat yang berbunyi, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Yang artinya berbekalah kamu, yaitu dengan ketakwaan. Sesungguhnya kamu tidak tahu bila mana malam datang, apakah esok pagi masih hidup? Pertanyaan besar. Nggak ada yang bisa menjamin. Ada saudara-saudara orang ya, tidur malam kemudian nggak bangun lagi, alias wafat begitu. Maka sebelum kita wafat, berusahalah untuk menyiapkan diri. Fakam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min alilin asha hina minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa sakit dulu. Banyak saudara-saudara. Itu kejadiannya banyak. Ya. Orang sehat, seger, buger. Tadi habis ngobrol dengan kita. Kira-kira dengan hitungan sekian menit, tahu-tahu kita dengar dia sudah wafat. Inilah yang disebut berapa banyak orang yang sehat, kemudian wafat tanpa sakit dulu. Jadi kalau begitu sehat nggak menjamin kita hidup lama. Dan kebalikannya, mati juga tidak menunjukkan, sakit juga tidak menunjukkan kematian. Jadi sehat saudara-saudara nggak menjamin kita hidup lama, sakit pun tidak akan menunjukkan oh besok kita mati. Berapa banyak orang yang sakit tapi belum juga wafat, masih berbaring di tempat tidur. Tapi ada yang orang gerayangan, sehat, segar buger, tahu-tahu meninggal dunia. Inilah kematian, sesuatu yang misterius. Istilah saya nggak pandang bulu, mau sehat, mau sakit, kalau emang udah datang kematian, maka tak terelakkan. Jadi saudara-saudara, menghadapi kematian adalah dengan bekal. Bekalnya yang paling gampang, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita mesti jadi orang yang cerdik, ya. Bukan pinter doang,
Bukan pintar saja, harus jadi orang yang cerdik. Loh, bagaimana itu cerdik? Ini saudara-saudara ada jawabannya. Di dalam hadis Nabi, beliau pernah ditanya yang berbunyi ayyul mu'minina akyas. Mukmin yang bagaimana itu yang cerdik? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati. Itu cerdik namanya. Kalau orang enggak banyak ingat mati, dikhawatirkan nafsunya menguasai dirinya. Nanti akibatnya perbuatannya lebih banyak kepada keburukan daripada kebaikan. Jadi supaya cerdik jadi orang, banyak-banyak ingat mati. Kemudian nggak cukup sampai di situ saja, harus ada kelanjutannya. Ketika kita banyak ingat mati, Nabi sabdakan lebih lanjut, wa ahsanuhum lil mauti isti'dada. Kemudian di samping banyak ingat mati juga mempersiapkan kematian. Nah, mempersiapkan kematian tidak lain tadi dengan bekal ketakwaan. Jadi saudara-saudara, ketakwaan memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya, bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ingat, agama Islam ini bukan sholat doang, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang memahami begitu. Dan juga ada orang tua juga mengingatkan, nak jangan sampai lupa sholat. Itu udah bagus saudara-saudara. Cuman saya khawatir dia menyangka agama Islam sholat doang. Setelah itu berjudi, setelah itu berbuat yang haram. Ya, setelah itu menipu, setelah itu berbohong, setelah itu korupsi. Yang penting sholat. Nah, ini kan salah saudara-saudara. Sholat hanya sebagian kecil dari ibadah. Sebagian kecil dari takwa. Dia memang paling pokok. Memang diharapkan kalau orang sholatnya khusyuk, menghayati bacaan sholat. Nah, itu insya Allah para hadirin, dengan sholat yang haram jadi jauh, yang dilarang akan ditinggalkan. Tapi kan nggak demikian adanya. Ya, berapa banyak orang sholat ya dilaksanakan, tapi berbuat yang dilarang juga dilaksanakan. Maka saudara-saudara pandai-pandai ya melaksanakan agama. Jadi harus tahu kita mana yang wajib. Ini perlu ilmu. Nggak cukup kita ngerem ibadah tapi ilmunya sedikit, saudara-saudara. Berbahaya itu. Jadi ilmu agama ini mesti kita pelajari. Agar kita tahu mana yang wajib. Yang wajib bukan sholat saja. Juga kita harus tahu mana yang haram. Yang haram bukan berzina saja. Banyak saudara-saudara. Ini perlu diketahui dengan ilmu. Maka dari itulah agama mewajibkan umat Islam untuk belajar. Untuk thalabul ilmi. Ketika dimengerti, insya Allah akan mudah. Ketika dimelaksanakan, emang dimengerti. Ketika dimeninggalkan juga demikian. Nah, inilah saudara-saudara yang bagus dan bermutu. Maka dari itu, mari saudara-saudara sisihkan waktu kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, untuk kita menimba ilmu. Jangan dikira pengajian itu ya semacam istilahnya ya murahan. Itu tidak saudara-saudara ya. Jadi pengajian itu memang murah tapi enggak murahan. Murah sekali. Anda tinggal duduk mendengarkan dapat ilmu. Enggak perlu ada catat sini, catat situ, ada adminnya, enggak ada. Ada uang pangkal, uang itu tidak ada. Hadir saja sudah dapat ilmu. Jadi memang majlis ilmu itu murah tapi enggak murahan. Maka dari itu kita cintai majlis ilmu. Untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik. Ya, nggak cukup kita hanya getol ibadah, tapi maaf ilmunya belum saudara-saudara. Biarlah ibadah kita sedang-sedang saja, asal ilmunya ngerti. Itu lebih baik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa terus membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin. Ya mujibas sayyidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.